Udah mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jatmiko Kosya dengan NIM belakang 067. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pemuaian. Mungkin dari teman-teman bingung kenapa di awal video itu pemuaian berkaitan dengan luar angkasa. Maka nanti akan saya bahas di akhir video ya. Jadi pertama itu kita mulai dengan pengertian pemuaian. Pemuaian adalah kecenderungan materi untuk mengubah bentuk, luas, volume, dan kepadatannya sehingga respon terhadap suatu suhu biasanya tidak termasuk transisi fase. Jadi, syarat utama dalam melakukan proses pemuaian adalah membutuhkan panas atau kalor. Kenaikan suhu ini mengakibatkan benda mengalami pemuaian. Bisa kalian lihat pada gambar-gambar berikut ini. Seluruh zat benda itu bisa mengalami pemuaian baik benda padat, benda cair, maupun gas. Yang berbeda hanyalah perluasan dari bendanya atau ekspansi. Jika benda padat itu mengalami perubahan pada luas dan panjang, berbeda dengan benda cair dan benda gas yang mengalami peningkatan pada volume. Proses pemuaian bisa terjadi karena adanya peningkatan suhu pada benda yang mengakibatkan antar partikel dan molekul saling merenggang. Di gambar berikut adalah contoh dari pemuaian gas. Bisa dilihat, sebelum dipanaskan, udara yang berada di dalam botol tidak masuk ke dalam balon. Namun setelah dipanaskan, molekul udara akan lebih renggang yang mengakibatkan beberapa udara masuk ke dalam botol sehingga balon bisa mengembang. Hal ini juga berlaku pada pemuaian bentuk zat padat. Jika besi dipanaskan, maka besi akan bertambah panjang, dikarenakan partikelnya akan merenggang dan jika terkena panas. Dalam benda cair juga sama dengan benda gas yang volumenya akan bertambah. Lalu apakah pemuaian ini bisa dimanfaatkan ke dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja bisa. Sebagai contoh, pemuaian benda padat, pemasangan rel kereta akan dibuat lebih renggang untuk menghindari pembengkokan rel yang diakibatkan oleh pemuaian di siang hari. Dan pemasangan kabel listrik dibuat menjuntai tidak kencang untuk menghindari penyusutan di malam hari. Dalam benda cair, pembuatan termometer itu menggunakan sistem atau cara kerja dari pemuaian. Cairan di dalam termometer akan memuai jika terkena panas, sehingga cairan tersebut akan naik ke atas dan menunjukkan suhu tertentu. Sebaliknya, cairan termometer akan menyusut jika terkena suhu yang dingin, sehingga cairan tersebut akan turun ke bawah. Dalam benda gas, pemanfaatan pemuaian itu digunakan dalam wisata balon udara. Udara yang dipanaskan akan ditampung di dalam balon sehingga kita bisa terangkat ke udara oleh udara yang panas. Nah, kalian masih ingat kan dengan intro video yang menunjukkan luar angkasa? Sebenarnya pemuaian ini sudah disinggung oleh Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat 47 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wassama'a banainaha bi'ayyu wa inna lamusi'un, yang artinya langit kami bangun dengan tangan kekuatan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Alam semesta bukanlah sesuatu yang statis. Alam semesta adalah sesuatu yang dinamis, selalu berubah dan meluas. Hal ini diungkapkan setelah ilmu astronomi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keadaan demikian ini ternyata sudah disebutkan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu, ketika ilmu astronomi itu masih sangat primitif. Sampai dengan permulaan ke abad 20, alam semesta hanya diketahui sebagai sesuatu yang tercipta pada suatu saat yang tidak dapat diketahui masanya dan mempunyai bentuk seperti apa yang dilihat saat ini. Penelitian, observasi, dan perhitungan-perhitungan dengan menggunakan teknologi modern yang tersedia mengungkapkan bahwa alam semesta memiliki permulaan dan sampai saat ini secara teratur terus-menerus meluas. Alam semesta adalah kosmos, yaitu ruang angkasa beserta semua benda langit terdapat di dalamnya, termasuk semua galaksi, tata bintang, baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui manusia. Alam semesta atau alam raya tidak dapat dibayangkan luasnya. Para ilmuwan mengukur jarak di dalam semesta dengan ukuran tahun cahaya. 1 tahun cahaya sama dengan 9,66 triliun kilometer. Bagian alam semesta paling jauh yang sudah diketahui manusia adalah 15 miliar tahun cahaya. Pada jarak itu ditemukan banyak gugus subgalaksi yang jumlahnya tak terhitung. Itu adalah penjelasan dari intro video di awal mengapa intro tersebut memperlihatkan luar angkasa yang sangat amat luas, karena luar angkasa dari detik ke detik, waktu ke waktu mengalami perluasan yang diakibatkan oleh pemuaian. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.